Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Satria Abimanyu dengan NIM Q00241194 dari kelompok P7. Di sini saya akan membuat video untuk praktikum anatomi blok 2.3. Nah, nanti akan ada sebuah kasus dan juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab setelah ini. Oke. Ya, dalam kasus seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Nah, pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparese sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Terus refleksi sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sin positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, afesia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Oke, riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan provokatif, memiliki diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Untuk pemeriksaan CT scan-nya menunjukkan iskemik dan lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Oke, ini ada 7 pertanyaan yang sudah saya rangkumkan dari juga tadi soal dari Mas Mbak. Yaitu yang pertama, jelaskan struktur pembentuk circulus willis, mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus, meliputi A. Fungsi utama, B. Titik awal dan akhir, C. Lokasi penyilangan atau decussatio, dan yang D adalah letak relatif di medulla spinalis. 3. Sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari A. Mesencephalon, B. Pons, C. Medulla oblongata. Yang keempat, jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni, contohnya nervus 3, 4, 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Kelima, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. A. Area 4, B. Area 1, 2, 3, C. Area 4, 4, 4, 5, dan D. Area 22. 6. Mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan memainkan distribusi dan homunculus motorik. 7. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada karotis interna kiri dengan memainkan struktur circulus willis yang terlibat. Oke, kita next ke soal yang pertama. Oke, untuk struktur pembentuk sirkumbilis ya. Jadi sirkumbilis itu sendiri atau circle of Willis itu adalah suatu anastomosis arteri di dasar otak yang berfungsi sebagai jalur suplai darah alternatif apabila terjadi gangguan aliran darah pada salah satu arteri besar otak. Nah, struktur ini membentuk lingkaran yang menghubungkan sistem arteri anterior dan posterior. Oke, nah struktur pembentuk circulus willis dari anterior posterior yang pertama ada apa? Ada arteri cerebri anterior kanan dan kiri. Ya, arteri cerebri anterior ya, kanan dan kiri. Oke. Terus itu berasalnya dari mana? Dari arteri karotis interna. Oke. Selanjutnya memberi suplai darah ke bagian medial hemisfer cerebri. Next, yang kedua ada apa? Ada arteri communicans anterior. Ya, arteri communicans anterior. Jadi dari sini cerebri ke sini communicans anterior itu menghubungkan ini ya ACA atau arteri
Pelvis anterior, dan ke kanan dan kiri. Nih, cerebri anterior ya, hubungan antara cerebri anterior, kanan dan kiri, tengah-tengah nih ya, komunikas anterior. Nah, selanjutnya akan ada arteri karotis interna kanan dan kiri ini ya, karotis interna, nanti ke sini, set. Nah, ini nih. Ini karotis interna kanan dan kiri. Itu memberi cabang ACA tadi dan arteri cerebri media atau meja. Nih, media, oke. Yang sini ya. Wait, tenang. Ya. Oke, next. Keempat, itu ada arteri komunikans posterior, kanan dan kiri. Nih, bagian posterior, kanan dan kiri. Itu nanti menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior. Ya, karotis interna yang ini, komunikan posterior, ini cerebri posterior. Ini sama ini, oke? Nah, di sini nanti berasalnya dari mana tadi sih? Dari arteri basilaris ya, yang merupakan hasil penyatuan dua vertebralis. Terus dia menyuplai bagian posterior otak seperti lobus occipital dan otak tengah. Nah, selanjutnya ada apa? Selanjutnya adalah fungsi dalam menjaga perfusi cerebral. Nah, fungsi utamanya dari sirkulus bilis itu sendiri adalah mempertahankan perfusi otak secara adekuat meskipun terjadi sumbatan nih pada salah satu arteri besar. Nah, hal ini dimungkinkan karena sistem anastomosis ini menyediakan jalur aliran darah alternatif. Misalnya, jika terjadi sumbatan pada arteri karotis interna, maka darah masih dapat mencapai area yang terdampak melalui arteri vertebralis. Nanti ke arteri basilaris, ke PCA atau posterior kanan atau cerebri arteria, posterior cerebri arteria, terus arteri komunikasi posterior, terus ke ACA dan seterusnya. Oke, mungkin itu buat yang nomor 1. Kita next. Nah, nomor 2 ya. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corti spinalis dan tractus spinothalamicus. Yang pertama adalah untuk fungsi dulu ya. Nah, ini tractus spinothalamicus sama cortico ya. Cortico, oke. Nah, ini ya, di bagian sini ya. Nah, yang pertama, untuk fungsi utama dari yang corticospinalis itu menghantarkan impuls motorik dari otak ke medula spinalis. Nah, dia mengatur gerakan volunteer otot rangka, contohnya motorik sadar. Terus kalau bagian yang spinothalamicus, dia sebagai menghantarkan informasi sensorik, seperti nyeri, suhu, sentuhan, kasar, dan tekanan ke otak atau sensorik. Oke, jadi yang kortiko adalah mengantarkan impuls secara motorik, kalau yang spino itu S ya, sensorik. Oke, ya. Kortiko itu motorik. Oke. Kalau spino dia adalah sensorik. Oke. Selanjutnya masuk ke kita hapus ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian dari titik awal dan titik akhir. Oke. Titik awal dan titik akhir itu untuk bagian yang corticospinalis itu titik awalnya di cortex cerebri. Selanjutnya atau area motorik primer di lobus frontal, titik akhirnya di mana? Di neuron motorik di medula spinalis. Terus kalau buat yang spino ya, spinocorticospinalis dia ada di reseptor sensorik ya, perifer. Jadi di neuron di dorsal root ganglion. Jadi yang sentra akhirnya ada di talamus, kemudian diteruskan ke korteks somatosensorik. Jadi kalau yang motorik itu primer, kalau yang sensorik ada di perifer. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah untuk lokasi penyilangan atau degusatio. Nah, lokasi penyilangan ini sendiri buat yang corticospinalis itu dia di mana? Di medula oblongata.
dikenal sebagai Degusatio piramidium. Ya, ini piramidalis. Itu dia sekitar 75% sampai 90% serabut menyilang ke sisi kontralateral. Nah, untuk Structus spinothalamicus dia menyilang di medula spinalis. Spinothalamicus ya, corticospinalis, spinothalamicus. Nah, dia di medula spinalis tepat setelah masuk melalui root dorsalis atau di segmen spinal awal. Next ke bagian yang D, letak relatif di medula spinalis. Oke, buat kalau yang kortiko, dia ini ada di kolumna lateral atau disebut tractus corticospinalis lateralis dan sebagian kecil di anterior ataupun ventral. Buat tractus spinothalamicusnya, dia di anterolateral, medula spinalis, depan dan samping dari lateral. Oke, nomor 2. Itu yang dapat saya sampaikan. Next ya, nomor 3. Oke, kita next ya. Tadi soal pertanyaan selanjutnya nomor 3 adalah sebutkan bagian tronkus cerebri, batang otak, dan minimal 2 struktur. Nah, yang pertama ya, ini adalah mesencephalon. Ya, saya tandain ya. Mesencephalon, gedein. Oke, ini mesencephalon. Terus ini pons. Dan yang paling bawah adalah medulla oblongata. Oke. Nah, dari 3 ini yang pertama saya akan menjelaskan dari yang bagian mesencephalon. Mesencephalon itu ada bagian penting, yaitu yang pertama adalah pendulum cerebri. Nanti pendulum cerebri itu akan ada 3. Itu yang pertama adalah crus cerebri. Crus cerebri ini yang di bagian atas ya nanti ya. Dari yang seperti bentuknya kayak Mickey Mouse. Nanti dia yang bagian kupingnya. Terus ada nanti di sini dia mengandung serabut descendent fibrae. Dan juga ada selanjutnya di bagian bawahnya ada tegmentum mesencephaly. Dia nanti struktur yang jelas pada tegmentum adalah nukleus ruber. Terus nukleus ini pada potongan preparat segar akan berwarna merah muda karena kandungan ferrum yang tinggi. Selain itu, pada bagian ini juga termasuk lemnicus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior untuk saras pendengaran. Colliculus inferior merupakan stasiun relay untuk saras pendengaran menuju thalamus. Nah, terus ada dictum mesencephaly itu nanti bagian bawah ya, beda ya. Ini kita ke bagian ini dulu. Terus ada apalagi fossa interpendicularis, itu yang bagian tengah-tengah berarti ya. Itu dia di antara pendulum cerebri ditembus oleh fasa darah oleh apa? Artery centralis posteromedialis sehingga akan membentuk daerah yang berlubang disebut substantia perforata posteriora. Nanti akan keluar jadi tempat nervus 3 yang membentuk alur yang disebut sulcus nervi oculomotori. Nah, terus yang ada hitam-hitamnya nih, namanya apa? Substantia nigra. Oke, nah terus nanti di sini juga ada tempat nukleus keluar ya. Nervus 4 dan sebagainya. Ada Faroli juga. Oke, next. Sekarang bagian pons ya. Nah, pons. Oke, next kita terus ke bagian pons yang ini. Nah, pons itu ada Faroli dan juga pons Faroli ya, itu sebagai juga jembatan Farolis. Terus nanti akan ada bagian ventral, itu namanya pas basilaris pontis. Bagian dorsal namanya tegmentalis pontis. Nah, pas basilaris pontisnya itu nanti yang seperti bentuknya kayak Patrick ya di situ ya. Nah, dari pons ini ada banyak tempat keluar nih di pons. Itu yang pons tengah ya. Jadi nanti ada beberapa yaitu 6, 5, 7, 8. Nah, di situ ada sulcus basilaris pontis yang di tengah-tengahnya. Oke, ini ya tempat keluar dari pons itu di nervus 5, 6, 7, 8 ya kan. Terus next dari basilaris pontis lah ya. Terus ada namanya pars tegmentalis pontis. Bagian penting kan ya, ini bagian pentingnya.
Nah, tegmentalis tuh yang bagian mananya sih? Nanti kan kalau ada segitiga kayak gini. Nah, itu yang ini ya. Nah, yang ini. Terus ada juga namanya sulcus medianus posterior. Terus masuk yang ketiga adalah medula. Yang ini. Wait. Mana kursor guys? Nah ini ya, medula oblongata. Nah, medula oblongata itu ada eksterna dan interna ya. Bagian eksterna atau superficial nanti ada depan sama belakang. Ventral dan dorsal. Nah, bagian ventral itu nanti ada apa aja sih tempatnya di sini? Ada oliva, piramis, terus ada sulcus ventrolateral, ada desuggatio pyramidium, dan ada tempat keluar dari nervus 6. Nah, ada di oblongata tuh banyak ya, ada nervus yang keluar, ada nervus 9, 10, 11, 12. Bagian bawah ya sini ya. Nih, wait. Nah, ini guys. Tempat keluarnya ya, 9, 10, 11, 12. Sorry guys, tadi nggak pakai ini. Ini. Terus yang tadi 45 ya bagian sini ya. Ini ke sini. 8 ya. Nice. Nah, itu. Ini tadi buat penjelasannya di sini ya. Sini sama sini. Oke. Next. Nah, di bagian dorsal yang penting ada apa saja? Ya, di bagian sini ya nih. Itu ada trigonum hypoglosi di sini, terus ada trigonum nervus vagi, ada pusat vasomotor kardiorespi, itu nanti di trigonum nervus vagi dan trigonum nervus hypoglosi. Ada fasciculus curanteus, itu mengatur somatomotorik ekstremitas atas di sini ya nih. Set. Nah, untuk fasciculus glacialis mengatur somatomotorik ekstremitas bawah. Oke, nah untuk internalnya nanti ada kompleks nuklear olivarius, nukleus ambiguus, ada nukleus dorsalis nervus vagus, ada nukleus nervus hypoglossus. Oke, mungkin itu untuk bangunan pentingnya. Kita next saja sekarang. Oke, nomor berikutnya adalah nomor 4 ya. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus kranialis motorik murni. Nah, nervnya 3, 4, 6. Oke. Akibatnya ya pada lesi upper motor neuron dan lower motor neuron. Oke, yang pertama nervus 3 atau oculomotorius nih ya. Nervus 3, maka yang keluarnya dia dari sini ya. Nah, itu dia asal usulnya dari mana? Nucleus nervi oculomotori itu tepatnya di tepi anterior aqueductus cerebri. Terus fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menginervasi otot mata. Nah, itu M rectus superior. Terus inferior medialis, obliquus inferior, levator palpebrae superior, dan juga mengandung komponen parasimpatis ke M sphincter, papillae, dan M ciliaris. Nah, untuk lesinya yang upper itu karena suplai bilateral, gejala minimal atau tidak tampak. Selanjutnya untuk lesi yang lower itu ptosis atau mata down and out, midriasis, dilatasi pupil, gangguan akumulasi dan refleks pupil. Oke. Nextnya adalah nervus 4 nih. Wait, nah ini toclearis. Nah ya, nervus 4 ini sendiri, toclearis, nanti asal usulnya dari mana nukleusnya? Nukleus nervi toclearis di mesencephalon atau caudal di bawah collicus inferior. Fungsinya untuk apa? Menginervasi M obliquus superior yang menurunkan dan memutar bola mata ke dalam. Nah, lesinya yang upper untuk apa? Di mana? Jarang ditemukan karena suplai bilateral. Biasanya tidak menentukan defisit jelas. Selanjutnya untuk lesi yang lower itu diplopia atau penglihatan ganda, terutama saat melihat ke bawah dan ke arah dalam. Misalnya saat turun tangga, mengkompensasi dengan pemiringan kepala saat sisi sehat. Selanjutnya adalah nervis 6 atau abdusen. Nah, ini asal-usul nukleusnya adalah dari nukleus nervi abdusen di pons, di dasar fossa rhomboidalis, tengah dorsal pons. Fungsinya untuk apa? Nih, nervus 6 ya.
Nih abdusen. Jadi emang mereka itu satu garis ya di sini nih. Set. Nah, itu terus fungsinya untuk apa? Menginnervasi muskular rekti, lateral, abduksi bola mata atau gerak ke lateral. Lesinya UMN-nya atau yang upper itu gejala biasanya ringan dan sulit dibedakan karena kontrol bilateral. Kalau yang lower itu tidak bisa menggerakkan mata nih ke lateral pada sisi lesi. Diplopia horizontal saat melihat ke arah lesi. Oke, itu. Nah, next, ke nomor 5, yaitu jelaskan lokasi dan fungsi dari area Feldman berikut ini. Oke, yang pertama, area 4 ya, atau primary motor cortex. Ya, area 4. Ya, motor ya, motor primary motorik cortex. Oke, dia lokasinya di mana? Di gyrus presentralis di lobus frontal dan memiliki fungsi sebagai mengontrol gerakan otot sadar, khususnya gerakan motorik halus dan terkoordinasi. Area ini mengandung neuron upper motor neuron yang mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang. Terus ada area 1, 2, 3. Ini. Oke, nice. Nah, itu dia sebagai primary somatosensory ini ya, somatosensory dari kortek, kortek primer ya. Dia bagian somator, kalau tadi motorik. Motor primer. Oke. Dia lokasinya di mana? Di gyrus post centralis lobus parietal. Fungsinya untuk apa? Mengolah informasi sensorik dari tubuh seperti sentuhan, tekanan, getaran, suhu, dan nyeri. Oke, next ke area 44 dan 45. Sebentar. Ini ya. 44 dan 45 dia di mana? Dia di broadcast area nih ya, di broadcast area executive function. Oke, dia itu sebagai lokasinya di mana? Di hemisfer kiri. Nah, dia bagian posterior, inferior, frontal, gyrus. Terus fungsinya untuk apa? Terlibat dalam produksi bicara dan kemampuan tata bahasa. Kerusakan pada area ini dapat menyebabkan afasia, Broca, karena dia di Broca ya, kesulitan berbicara tapi memahami masih baik. Terus yang terakhir ada area 22. Ini ya, arena 22 area itu dia sebagai area Wernicke atau lokasinya di bagian posterior superior temporal gyrus, terutama di hemisfer kiri. Fungsinya untuk apa? Terlibat dalam pemahaman bahasa lisan dan tulisan. Kerusakan pada area ini menyebabkan apa? Afasia, Wernicke atau bicara lancar tapi tidak bermakna dan pemahaman terganggu. Oke, itu buat area Brodmann. Kita next. Ya, selanjutnya mungkin untuk mengapa okulasi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Oke, mungkin akan dihubungkan dengan distribusi vaskular dan hubungan motorik. Jadi, uh, arteri cerebri media atau ACM menyuplai bagian lateral hemisfer otak termasuk korteks motorik primer. Tahu area berapa? Area 4 Brodmann. Oke. Nah, itu yang terletak pada mana? Gyrus presentralis ya. Terus, berdasarkan homunculus motorik, representasi wajah dan lengan berada di mana? Bagian lateral korteks motorik. Sedangkan tungkai lebih medial dan disuplai oleh arteri cerebri anterior. Nah, oleh karena itu, oklusi dari ACM akan terutama berdampak pada area motorik dulu yang lebih mengontrol wajah dan lengan, bukan ke bagian tungkai. Sehingga kelumpuhan atau paralisis lebih dominan di area tersebut dibandingkan tungkai. Jadi lebih dominan di mana tadi? Wajah dan lengan ya. Wajah, dan lengan. Yang ini lebih jarang. Oke. Next, yang ketujuh, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arterio karotis interna kiri. Ya. Terus dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Oke.
Cerebrospinal fillis itu kan tadi adalah apa? Adalah jaringan arteri di dasar otak yang menghubungkan sistem karotis interna dengan sistem vestibular melalui anastomosis. Terus, jika terjadi oklusi arteri di bagian karotis interna kiri, suplai darah ke arteri cerebri anterior atau ACA dan arteri cerebri media atau ACM akan terganggu nih, kiri ya, khususnya darah di kiri akan terganggu. Nah, mekanisme kompensasinya terjadi melalui gimana? Nanti kompensasinya adalah melalui arteri komunikans anterior, yaitu memungkinkan arteri cerebri anterior kanan yang masih menerima suplai itu dari karotis interna kanan untuk mengalirkan darah ke ACA kiri. Yang kedua, arteri komunikans posterior nanti dapat mengalirkan darah dari sistem vertebrosiliar atau arteri basilaris dari ke arteri cerebri posterior lalu ke arteri karotis interna kiri melalui anastomosis balik terbatas. Nah, mekanisme ini akan membantu memberikan aliran darah ke jaringan otak meski ada oklusi di salah satu sisi. Oke, jadi tadi ya untuk soal jadi ketika ada salah satu yang oklusi, ada dua cara. Yang pertama adalah melalui yang karotis interna atau anterior dan juga posterior. Nah, penjelasannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk nomor ini menurut saya sudah tercukupi. Bagaimana caranya, selanjutnya bagaimana untuk untuk mekanisme kompensasinya sehingga bisa kembali normal menuju otak. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan kasus yang lumayan kompleks ini. Ada 7 soal yang sangat-sangat membuat kita juga bisa belajar langsung ya untuk responsinya dari Mas Mbak. Mungkin karena ini laporan terakhir, jika ini Mas Mbak melihat sampai detik ini, saya akan mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuannya di anatomi. Ya, walaupun saya tidak terlalu suka dan paham ya tentang anatomi, tapi setidaknya saya bisa mengetahui apa saja itu anatomi yang diberikan dalam tubuh dan sebagainya. Jadi, ya terima kasih untuk angkatan 22 yang mungkin sebentar lagi akan ya purna tugas ya bahasanya dan 23 semangat terus Mas Mbak untuk mengajar adik-adiknya ke depan. Dan dari saya mungkin itu saja untuk laporan praktikum blog kali ini sekaligus blog terakhir dari praktikum anatomi dan semoga untuk responsinya semua lancar, semua lulus dan tidak mengulang blog. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih Mas Mbak dan juga dosen yang terlibat dari dosen anatomi utamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.